Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Para pemirsa, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Inspirasi bareng Asmedia. Masih bersama kita di ruang dengar ini adalah Gus Edi Algoibi yang tadi sudah menceritakan banyak persoalan bagaimana dinamika Yayasan Algoibi dalam menjalankan aktivitas sosial kemasyarakatannya. Tapi satu hal tadi yang sedikit kekat, sedikit terputus adalah ada konsultasi-konsultasi terkait dengan spiritualitas. Dan kita yakin bersama bahwa spiritualitas itu adalah kebutuhan setiap insan yang ada di dunia ini. Dan masih bersama Gus Edi Algoibi. Gus, disumet dulu udutnya biar kita ngobrolnya tambah santai, ya kan? Ini belum sponsor ya. Kalau mau memang ada perusahaan-perusahaan rokok tentunya yang mau sponsor kita juga masih siap nih untuk membuka peluang itu. Lagi ngotot bagus. Siap. Bisa ditasarufkan untuk anak yatim, bisa nanti untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Oke Gus, sebenarnya gimana sih kok kemudian ada banyak orang yang melakukan konsultasi spiritual teng jenengan? Apakah memang itu jenengan buka saya menerima konsultasi spiritual atau tiba-tiba datang sendiri atau gimana sebenarnya sejarahnya kok kemudian ada hal-hal seperti itu? Gini, kalau dari sejarah ya, mungkin dari leluhur saya memang sudah banyak punya titipan ilmu rohani dari Allah ya. Mungkin juga ada tetesan dari para leluhur ya. Nah dari awal itu saya setelah dari pondok pesantren, saya tuh di pondok dulu itu tidak diajar ngaji. Jadi setiap malam itu sama kiai saya itu dipanggil, hei sini kamu. Itu tiap malam tuh saya suruh mijeti. Jadi suruh pijet, suruh anu itu, jadi suruh pijet. Saya tanya, saya ke pondok ini ingin belajar agama. Jawabannya beliaunya, ndak usah kamu, sudahlah kamu pijeti aja. Itu bertahun-tahun. Ya, lah kadang-kadang tidak rasa nyaman di hati. Ya, saya ini ingin menimba ilmu terkait tentang agama, tapi kenapa saya sering dialihkan ke sini? Gitu. Iya. Nah, ternyata setelah saya keluar dari pondok pesantren, saya banyak ditemukan hal-hal yang memang yang abstrak, ya, yang kadang-kadang Yang bersifat goib. bukan goib. Dalam perjalanan ini saya tidak banyak ada orang menangis karena kesakitan. Oh, hal-hal aneh. Setelah saya pegang sembuh, kan gitu. Terus ada yang menangis karena orang tuanya sudah lama tidak kembali. Di hati saya itu terasa pilu. Nah, ya. Dengan izin Allah kembali, kan itu. Jadi saya tuh mulai dari pondok itu tahun alumni 89 ya. Setelah itu saya dari perjalanan itu sampai saya Indonesia saya lewati. Dan banyak sekali ditemukan ya orang sakit, ya orang terkait masalah rumah tangga, orang ya dalam kesusahan lah. Banyak hal dari kesusahan itulah itu saya saat saya merasakan diri saya itu merasa memanggil Allah itu menggetar. Yakin dengan izin Tuhan itu terkabul gitu. Jadi saya enggak mempromosikan enggak. Jadi saya harus istilahnya mempromosikan saya itu bisa gini enggak pernah. Jadi dengan abstrak orang datang ya spontanitas itu. Jadi memang sudah ada semacam bawaan juga dididik itu hasil ketaatan murid kepada guru. Kayaknya seperti itu. Iya. Itu semacam karomah atau anugerah lah. Ya. Jadi ya hal yang cukup menarik memang. Saya dulu juga sempat di pondok pesantren. Ya, memang kadang perintah guru memang aneh-aneh dan tugas santri kan hanya ikut aja tanpa perlu bertanya kan. Yang paling utama di situ. Terus kemudian akhir-akhir ini Gus, yang kemudian sering datang jenengan untuk konsultasi spiritual itu rata-rata persoalan apa sih Gus? Ini yang banyak terkait masalah ekonomi, Mas. Ya, ekonomi itu yang faktor utama. Faktor utama rata-rata ya, ekonomi. Jadi bukannya banyaknya perceraian karena ekonomi ya.
terus karena ditolak karena ekonomi. Tak kira lek kurang ganteng lah kalau karena ekonomi. Jur. Jadi inti utama dari ekonomi ya itu. Jadi dengan inilah banyak orang saya kasih motivasi biar orang itu punya apa namanya sugesti ya, karena sugesti itulah yang membantu mereka sendiri ini menjadi ada kemampuan dan kekuatan ke sana kan gitu. Dengan support itu juga dengan amal-amal doa ya, saya suruh apa namanya jalankan, istiqomahkan, insya Allah dengan izin Allah diijabahi kan itu. Ini aja Gus, satu amalan doa aja Gus yang kemudian dapat memperlancar rezeki atau mengangkat dari hal itu, mungkin dapat di-share ke pemirsa lah, supaya nanti misal ada yang sungkan penjenengan langsung kan bisa tahu, syukur-syukur kalau mau lebih ijab kabulnya jelas, sanadnya jelas, dia memang harus datang ke Gus Edi langsung gitu. Terkait ini ada sedikit solusi Mas ya. Karena doa-doa mustajabah itu kan kalau dalam Al-Qur'an itu kan sudah diperkecil ya. Diambil tengahnya dalam surat Yasin ya, di Yasin. Kalau mau Yasin, kalau memang kok kepanjangan diperkecil lagi di suratul Fatihah. Ya. Kalau ada tujuan yang memang urgent ya. Insyaallah niki juga dijajah dari guru saya dulu. Jadi kalau mau ada tujuan, hanya satu tujuan loh ya. Tidak boleh pikirannya noleh kanan kiri ya. Ya. Umpamanya terkait ekonomi dalam kesusahan. Yakinkan aja satu titik ya. Yang diminta itu hanya memang rezeki uang umpamanya. Ya sudah dimintakan aja itu. Nah, itu nanti di Fatihai kalau mau satu kali duduk itu 313 kali. 313. Ya, 313. Bukan 212 ya. Beda lagi itu satu titik loh ya, satu kemauan. Jadi jangan minta banyak betul, minta A B C D dan fokus lah. Satu titik aja. Itu di istiqomah. Insyaallah dengan izin Allah banyak hal yang memang di luar nalar kita akan terjadi kan gitu. Itu. Tapi kalau kok 313 itu kepanjangan atau kelamaan, bisa diambil mama satu hari 7 kali tidak apa-apa. Yang penting Istiqomah. Tapi gini Mas, karena banyak orang bertanya sama saya, Gus, gimana caranya doa itu mustajabah tuh Gus? Kan gitu. Ngangel linknya tuh deh. Saya itu sudah berdoa bertahun-tahun, bahkan saya itu saat jalankan sholat tahajud, sholat hajat itu bertahun-tahun Gus, tapi enggak sampai sekarang tetap gini-gini aja. Karena orang itu tidak bersyukur. Nah, padahal Tuhan sudah memberikan ya, tapi tidak bersyukur ya. Lah, tak gini kan. Kalau mau doa itu mustajabah, satu ya, bertawasul kepada baginda Nabi dan para sahabat, bahkan ke aulia dan ke orang tua. Siapa tahu dengan wasilah ini akan Allah memberikan kewelasan, memberikan belas kasih kepada kita, diijabah doa kita. Itu pun belum bisa apa ya, menjamin kuat. Karena apa? Banyak orang bisa membaca Al-Qur'an ya, bahkan fasih, tapi hatinya enggak. Itu loh. Hatinya enggak. Lisannya bagus, membacanya fasih, tapi hatinya enggak. Ya ini saat ini banyak orang yang memang menjalankan itu. Padahal kalau dibilang Allah itu maha gaib. Ya. Allah itu maha gaib. Tapi saat kita memanggil Allah, tidak merasakan diri kita, tidak tergetar, itu tidak akan fungsi. Sedangkan kita berhadapan dengan bangsa gaib yang kecil-kecil aja, yang bangsa setan, ya, jin, lewat aja, diri kita merasakan, ya kan, mengkorok kan gitu kan. Tapi kenapa saat kita manggil asma Allah tidak menggetar? Kalau ini membaca sampai domble bibirnya, tidak akan terjadi apa-apa Mas. Ya. Karena tidak nyambung gitu loh. Kayaknya nggak yakin sama Ya. Tuhan. Nah, makanya kalau mau berdoa, mau minta sama Yang Maha Kuasa, itu seperti orang yang teraniaya Mas. Jadi orang teraniaya itu kalau saat berdoa itu menangis, bahkan raga ini kayak lepas semua. Jadi mulai kuku, getih, ya, kuku, darah, kulit, pori, semua itu full ke Yang Maha Kuasa.
Jadi yang minta bukan hanya lisan. Semua organ tubuh ini harus memang merasakan adanya Tuhan. Dan kita menangis karena adanya Tuhan ini dan minta tolong pada Tuhan. Yakin karena inamal ilmu indallah wa inama ana nadhirul mubin. Ya. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, kalau ilmunya Allah pasti mustajabah, ya kan? Kita harus yakin inamal ilmu indallah. Ya. Karena semua ilmu ini punya Tuhan. Manusia tidak punya apa-apa, Mas. Ada bilang saya itu orang ahli ini hanya mulut kosong. Tanpa kehendak Tuhan tidak apa-apa. Oke. Jadi kalau tanpa kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Itu para pemirsa Asmedia di ngobrol inspirasi. Tadi ada doa suratul Fatihah kalau mau diterapkan 3 sekali duduk atau 7 kali setiap hari. Kalau diyakini dengan benar, bersatunya antara raga dengan Tuhan, insya Allah akan mustajabah untuk kerezekian. Ini pertanyaan yang kedua, Gus. Masih tentang hal-hal yang seperti itu. Persoalan selain ekonomi, ada saya punya temen nih, Gus, ganteng, usahanya mapan, pinter, tapi api nyedek cawe itu gak wadah. Dia ketakutan sendiri atau sering terputus cintanya. Itu seperti apa, Gus? Apakah ada kiat-kiat khusus? Gimana lah biar kemudian gini, Mas. Zaman sekarang dan zaman dulu tidak sama ya. Ya. Kalau zaman sekarang itu tidak usah pakai kiat-kiat yang lain. Kalau yang sekarang kuncinya di uang. Jadi sekarang pakai menyan Jepang. Menyan Jepang. Nah, kalau orangnya memang sekarang biar mukanya butek ya, hitam. Tapi kalau pakai menyan Jepang, minimal Pajero ya. ATM-nya terisi, rumahnya banyak. Biar gadis yang masih belia, cantik, dia akan mau. Oh gitu. Nah, enggak usah ngomong, dia akan datang dari sendirinya. Ini agak menarik. Sebuah konsepsi yang kemudian mematahkan pendapat banyak orang harus romantis kayak harus ganteng kayak tidak ya. Sekarang tidak, Mas. Karena ganteng itu tidak menjamin. Ya, karena zaman sekarang ini wanita itu kalau misalnya ada pasangan walaupun ganteng, tidak punya uang, ditinggal, Mas. Itu pengalaman nih kayaknya banyak yang konsultasi. Emang seperti itu. Itu fakta yang ada di lapangan saat ini. Walaupun tidak semua, ya, tidak semua. Tapi saat ini mayoritas seperti itu. Ya. Jadi sekarang yang dibutuhkan wanita itu uang. Makanya kalau wanita itu kaya, tidak butuh laki-laki. Ini bahaya. Ya. Tapi kalau laki kaya butuh wanita. Ini berarti itu. Ini agak menarik ini. Iya. Jadi hati-hati ya. Makanya gini, Mas. Ini ada satu ya. Andaikan seorang laki-laki itu rumahnya gubuk bambu, gubuk reyok, tidak akan ada wanita datang ke laki-laki tersebut, ya. Tapi kalau ada wanita, walaupun di gubuk bambu, gubuknya reyot, tapi cantik, banyak laki-laki yang mengunjunginya, ya. Itu bedanya. Keindahan ya. itu Ya. memang selalu menjadi penting. Iya. Nah, Gus, persoalan lain selain persoalan asmara, kemudian persoalan rumah tangga, kemudian persoalan itu, apakah juga ada, Gus, kemudian apalagi ini mendekati tahun-tahun politik sebenarnya. Di Tulungagung kita tahu sendiri, baliho sudah mulai berterbangan, baliho sudah mulai berjejer. Ini gimana nih, Gus, menyikapi itu aja deh, kita nggak usah bahas kemudian siapa yang baik. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan masyarakat secara spiritual, karena memang pengalaman di beberapa daerah itu kadang terjadi chaos antar kelompok ya, mendukung itu. Kalau dari saya pribadi, karena saya al-ghaib itu besar karena dulu itu sering terjadi diundang terkait masalah pilihan. Ya. Jadi mulai di Kaltim, ya, Kalsel, di Sumatera, di NTB, di NTT itu sering diundang pejabat yang ingin calon waktu itu. Ya alhamdulillah banyak yang diijabah sama Tuhan dan sudah duduk di tempatnya masing-masing. Itu. Kan di Jawa Timur ini banyak yang sudah saya bantu selesaikan tuh banyak. Ya. Tapi ya namanya orang begitu melek gendong lali, Mas. Jadi kalau sudah dibantu, sudah duduk, ya sudah. Lupa dari awalnya kan gitu.
Nah, ini yang terjadi saat ini banyak seperti itu. Kayaknya beberapa pejabat ataupun politisi yang kesandung kayak itu, entah lupa sama gurunya, entah lupa sama rakyatnya, gitu kan. Jadi dinikmatin sendiri aja, itu juga tidak menarik. Kalau kemudian menyikapi itu, memang politik itu sing penting rukun lah, sing penting rukun, sing penting damai, kemudian tidak terjadi satu hal. Nah, kemarin ada fenomena, Gus. Jenengan sebagai, bisa saya katakan sebagai praktisi, kemudian di bidang spiritual, bagaimana menyikapi orang yang mengaku-ngaku sebagai spiritualis? Ada si mengeguskan diri lah, ada si macak dari dukun lah, dan lain sebagainya. Itu untuk membedakan mana yang asli dan tidak, itu gimana, Gus? Kalau gini Mas, karena orang hidup ini sekarang kan dunia-dunia yang memang fata morgana, ya. Sah-sah saja dia mau mengunggulkan dirinya sebagai spiritual, mau jadi ghost, mau jadi apa, itu terserah, ya. Toh nanti yang merasakan juga yang memang yang berhubungan dengan mereka, karena sebaik apapun orang itu, ya, atau sepintar apapun orang itu, kalau memang orang ini tidak senang, tidak ada faedahnya, ya kan? Jadi tetap di mata dia tetap jelek gitu loh. Walaupun dia itu jelek, tapi kalau ini orangnya ini condong, senang, tetap dibela, kan gitu. Jadi kalau terkait masalah ghost itu ndak harus istilahnya orang ahli dalam spiritual, ya, ahli dalam agama, ndak. Karena ghost itu kan karena panggilan untuk putra kiai, kan gitu. Jadi itu sebagai untuk ngajeni. Jadi Gus itu bagus. Kalau biasanya di pondok itu kalau anak putra kiai dipanggil Gus, kalau udah sama-sama ketemu gini panggilannya Kang, kan gitu. Nah, itu satu panggilan. Gitu. Jadi makanya kalau Gus itu kalau salah enggak apa-apa namanya anak kiai. Kiai ndak olah. Anak kiai beda nih. Ya. Nah, sekarang itu kalau cari kiai itu sudah agak mengurang. Yang banyak saat ini Pak Yai, numpak ngerayai Mas. Ini agak ngeri-ngeri sedep nih. Karena memang kemarin ada beberapa kasus di media, ya nyatanya kayak gitu. Itu juga sangat memprihatinkan sebenarnya. Kita sendiri juga turut prihatin dengan hal itu. Kemudian gini aja Gus, kiatnya untuk membedakan ini memang seorang praktisi atau bukan, itu gimana sih? Itu mungkin masyarakat butuh pencerahan. Soalnya ada kemudian yang ya tahu sendirilah, di beberapa portal media, kemudian di televisi ataupun di koran itu tertipu. Ada warga goib lah, ada sebagainya dan lain sebagainya. Sekarang ini kalau tahun-tahun ini agak sulit Mas, karena banyak yang dibomingkan melalui media, ya. Jadi punya trik-trik yang lewat kamera. Padahal seorang spiritual itu menjalani dengan lelaku Mas. Jadi seorang spiritual itu ilmu itu dibeli dengan bilang orang Jawa itu 100. Bahasa 100 itu wetenge disat, idune ditus. Jadi dijalani dengan puasa dan wirid. Jadi wetenge disat itu perutnya dikeringkan, perutnya perutnya tidak diisi, dan hidungnya ditus, itu liurnya dikeringkan. Nanti karena kalau wirid kan kering liur dengan lelaku. Kalau hanya mengaku-ngaku Gus dengan trik-trik, ya sekarang ini tidak bisa bedakan Mas. Ya dong, saya aja pakai bubuk itu, kemudian saya tasukkan ke tisu, saya lempar juga keluar api kan. Kalau terkait tahu itu kan banyak trik-trik Mas. Terkait kalau masalah kertas ada apinya, bisa jadi api. Itu kan kasih zat kimia bisa. Nah, itu loh. Koin diputer ada asapnya gitu kan. Itu kalau koin di tangan gini kan ada asapnya, itu gampang. Rokok itu nikotin itu bisa gini kan. Dan itu banyak semua trik ya. Cuma kadang gini, seseorang itu bisa yakin karena ada teori, ada hal seperti itu. Itu hanya membantu doping sebenarnya ya. Jadi kalau andaikan jenengan datang sama saya, Gus, saya tolong ini Gus, ya udah saman pulang aja. Kan tidak yakin, kok udah dikasih apa ya. Nah, tapi kalau ini Mas, ini ada ini saman bawa nanti saman buang di sana, ada rasa sugesti. Nah, di sinilah. Padahal tidak fungsi apapun, karena itu benda mati, tidak terfungsi apapun.
Makanya banyak dari dulu dari para guru-guru kita memberikan apa namanya petunjuk sama orang-orang, kalau anakmu sakit kamu bacakan ayat kursi, surat yasin sekian kali, ada bacakan surat kursi sekian kali. Yang baca siapa? Kalau orang seperti itu baca sampai bibirnya domble, ya ndak fungsi. Karena apa? Dalam penyatuan jiwa antara kita dengan yang maha kuasa belum bisa nyambung. Jadi kuncinya keterikatan Iya. tadi ya. Karena apalagi kalau kita berhubungan dengan misalnya sogibul gaib ya, berhubungan dengan apa, ada orang kesurupan umpamanya. Kalau jin, iblis, setan itu lebih pandai daripada kita. Jelas dia hidupnya lebih lama. Ya. Di samping lebih lama itu sudah dari dunia sudah ada di surga. Ya. Kalau masalah Al-Qur'an, iblis itu lebih fasih daripada kita. Kalau kita hanya membaca Al-Qur'an aja tanpa kita nyawiji dengan Tuhan, tidak akan apa-apa, tidak akan fungsi. Gitu loh. Makanya kita harus meyakini bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan Itu kunci utama. ada bersama kita. Ya. Kalau sudah Tuhan bersama kita, apa yang tidak akan terjadi kan? Iya. Nah, itu loh. Kun fayakun lah. Nah, itu. Jadi Yang semua harus terjadi, meyakini. terjadilah. Jadi kita harus makanya menyatukan apa namanya? Menyatukan roh kita, jiwa kita sama adanya Tuhan. Itu yang utama. Yang berarti. utama. Penyatuan antara manusia Tuhan Nah, itu. nanti harus belajar itu. Belajar ilmu rohso. Wah, ilmu Nah itu roh. nanti penjabaran di sana. Kalau cuma Perasaanku sakit. kalau cuma bibir aja, bibir itu banyak gorohnya. Cinta Ya. itu manis di bibir Ya. saja, kelamaan Makanya jelas. kita kalau segala sesuatu kita kembali ke hati nurani dulu. Makanya ada orang ngomong A B C, silakan, itu kan manusianya. Betul. Karena semua orang ini saat ini tidak ada yang tahu kebenarannya, yang hakiki. Ya. Hanya kasat mata, oh itu bagus, hanya kira-kira itu bagus. Belum tentu itu bagus, karena di mata Tuhan belum tentu bagus kan gitu. Kalau orang banyak sekarang banyak tertipu karena pandangan mata. Makanya saya sering bilang sama jamaah saya, ya saya bilang gini, orang itu kalau baik, orang itu kalau bagus, kalau baik, dilihat nanti kalau saat meninggal. Kenapa saat meninggal? Karena orang meninggal itu kalau yang takziah banyak, itulah orang baik. Kecuali pas Covid ya. Ya, karena orang takziah itu yang manggil Tuhan, ya kan? Kalau bilang kita itu loh orang baik, tapi saat ibadahnya bagus, ya di setiap hari dilihat orang bagus, tapi saat meninggal yang takziah tidak ada, berarti dia baik. Itu dalam tanda kutip. Itu menurut saya loh ya. Nah itu. Karena saya pikir gini, kayak dulu almarhum Olga, ya kan? Almarhum Olga itu orang yang terkait tentang agama masih minim lah, Ya, kecil, ya sedikit. kecil, ya. Tapi saat Olga itu meninggal, ya jutaan manusia datang untuk takziah. Bahkan dari Jawa Timur naik pesawat ke sana itu biayanya berapa? Bukan butuh waktu, tenaga dan pikiran, ya. Itu datang. Padahal tetangganya meninggal itu kadang tidak datang. Kadang nggak Ya. datang. Karena apa? Mungkin ya. Mungkin Olga itu saat masa hidupnya, saat sodakoh itu ikhlas, memberikan sesuatu pada fakir miskin, doa pada yatim piatu itu ikhlas, menjiwai. Inilah Tuhan yang senang. Bukan ibadah, bukan kita karena sholatnya kita aktif, bukan. Ya. Karena sholat itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan, ya, untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Ya itu nanti untuk diri, untuk memperbaiki akhlak kita kan gitu. Tapi kalau sodakoh, kalau ikhlas itu Tuhan senang. Gitu loh. Makanya mungkin saat Olga itu sebelum meninggal itu sodakohnya ikhlas. Banyak sekarang banyak ahli apa namanya orang ahli ibadah, tapi hanya di pandang masyarakat yang kelihatannya wah itu ahli ibadah, kan belum tentu benar-benar diterima sama Tuhan. Gitu loh. Jadi kita tidak tahu. Jadi hidup ini hanya kira-kira, Mas. Kira-kira itu Hidup baik. ini hanya kira-kira. Dan yang utama ujungnya kan mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Moga-moga kita masuk surga kan gitu. Mudah-mudahan. Jadi kita semua tidak ada yang tahu.
Ya, kita ini hidup di dunia ini ada kadang dilihat kita itu orang itu kelakuannya tidak baik, ya. Kok itu buruk gini? Itu hanya kira-kira. Mungkin Tuhan memberikan sisi yang lain. Karena baik dan buruk itu milik Tuhan. Baik dan buruk hanya milik Tuhan. Ya. Jadi kalau dalam ilmu roso itu nanti kalau penjabarannya luas, Mas. Jadi Tuhan itu global, ya. Jadi wujud dunia ini adanya Tuhan. Jadi kalau kita tuh sayang, lihat apapun tuh adanya Tuhan, gitu loh. Jadi makanya Allah Rabbul Alamin, Ya. ya. Allah yang mengirani, Allah yang menciptakan alam seisinya semua. Jadi namanya menciptakan alam seisinya itu berarti kan ada baik, ada buruk. Ya, ada hitam. Semua Tuhan yang menciptakan kan gitu. Gitu. Jadi kalau baik semua ya tidak bagus. Tidak terjadi Ya, alam tidak ini. menarik. Nah, Tidak ada yang dikatakan baik loh kali makanya orang hidup ini tinggal jalani aja. Semua udah kehendak Tuhan. Baik dan buruk itu milik Tuhan. Ya, kita jalani aja. Tidak perlu kita harus apa namanya mengolok-olok orang lain itu tidak baik. Tidak perlu. Contoh kecil aja. Kayak seorang intel polisi, Ya. Interreskrim, ya. Ingin menangkap gembong narkoba. Ya. Kan otomatis tidak mungkin dia seorang intel polisi ini hanya misalnya mencari-cari anak saya enggak. Kan dia harus masuk dulu. Tuh. Ya kan? Harus seakan-akan dia itu memang pemakai narkoba. Tuh, Berteman dulu. Lah, orang yang lain lihat, wah, itu orangnya ternyata orang peminum narkoba kan gitu. Padahal ngintol. Padahal ini dia tidak tahu kan gitu. Tugas negara. Nah, tugas negara. Inilah banyak yang tertipu dengan seperti ini. Itu hanya hal kecil aja. Banyak yang sanepan-sanepan itu banyak. Banyak yang tertipu oleh Dengan dunia. dunia. Oke, Gus. Kayaknya saya harus sering-sering ketemu Gus Edi nih, atau mungkin soal ke tempatnya. Karena dirasa sudah perbincangan ini kalau dilanjutkan tidak ada habisnya. Dan kalau mau lebih jelas gitu loh. Mau lebih jelas para pemirsa media terutama yang suka nongkrong di channel kita dan menyaksikan ngobrol inspirasi. Kalau mau lebih jelas bisa langsung kepada Gus Edi Al-Ghaibi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul